Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini saya memakai jaket loreng, tapi ini bukan jaket ini ya, bukan jaket TNI ataupun jaket ormas. Jadi ini jaket fashion aja dari Eiger ya. Jadi saya bukan salah satu anggota ormas, bukan, karena mirip aja nih. Kayaknya asik makanya saya beli. Oke, pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah kisah horor yang menurut saya ini setelah kita coba baca nih menarik ya. Memang agak singkat, tidak terlalu panjang, tapi isinya cukup dalam. Dan kita juga baru pernah baru kali ini membicarakan tentang sebuah desa atau sebuah dusun yang tiba-tiba saja menghilang dalam satu malam. Cukup menarik dan kayaknya kita langsung aja masuk ya ke dalam ceritanya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita minta untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang sudah sering komen dan yang sudah rutin menonton channel kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalianlah kami selalu berkarya, selalu semangat berkarya. Langsung saja, tanpa menunggu lama-lama, pasang headset kalian, matikan lampu kamarnya agar lebih syahdu untuk mendengarkan cerita ini. Tragedi dan misteri Dusun Legetang. Dusun yang hilang dalam semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada bangsa ini yang mungkin kita telah lupa, atau bahkan banyak teman-teman di rumah yang belum mengetahuinya. Dan sayangnya, peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Banyak di antara kita yang tidak pernah tahu jika ada suatu dusun yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom, senang bermaksiat, yang terkubur seluruhnya di dalam satu malam hingga tidak tersisa. Ya. Satu dusun bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam. Lenyap dan hilang tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi dusun itu berada. Dan inilah kisah tentang Dusun Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, yang terjadi di sekitaran tahun 1955. Pada saat itu, Dusun Legetang yang terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, adalah sebuah dusun yang sangat makmur. Berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan di dusun itu. Dan penduduknya pun cukup makmur, dengan kebanyakan mereka adalah seorang petani yang sukses. Mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kubis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian pun menghiasi Dusun Legetang ini. Misalnya, apabila di daerah lain tidak ada yang panen, tetapi di Dusun Legetang ini justru panennya makin berlimpah. Kualitas buah maupun sayuran yang dihasilkan juga selalu lebih baik dari daerah yang lain. Namun aneh, bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan yang telah mereka terima, mereka justru malah banyak melakukan suatu kemaksiatan. Barangkali inilah yang dinamakan istidraj, atau disesatkan Allah dengan cara diberikan rezeki yang melimpah, namun orang-orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Nah, jadi masyarakat Dusun Legetang ini umumnya adalah ahli maksiat. Perjudian di dusun ini sangat merajalela, begitu pula minum-minuman keras.
Dan di setiap malamnya mereka hampir selalu mengadakan pentas lengger, yaitu sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang seringkali ya berujung kepada perzinaan. Hingga ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Parah. Jadi beragam kemaksiatan ini pun sudah sedemikian parahnya di dusun ini. Hingga pada suatu malam, di pendopo dusun Legetang, tepatnya 16 April 1955, suara gemuruh gamelan pun masih bergema di seluruh penjuru desa, diiringi dengan tawa riuh dari para penari lengger yang genit. Bau arak Jawa, dupa, asap rokok bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai mabuk kala itu. Satu persatu pun hanyut dalam suasana nafsu yang berjamaah. Tak peduli pria maupun wanita, pria dengan pria, anak atau orang tua, semua lebur berbaur dalam keriuhan libido di malam itu. Bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tak peduli lagi, hanyut menuruti hawa nafsu hewani yang sudah umum dilakukan setiap malamnya di dusun tersebut. Ya, memanglah hampir setiap malam dusun makmur itu menggelar kesenian lengger dengan penari yang bisa diajak untuk memuaskan nafsu birahi. Semakin malam, semakin membaurlah antara suara dengung gong atau lenguhan penari penonton. Dan tanpa disadari, di luar pendopo dusun, semakin malam rintik hujan turun semakin lebatnya. Namun, hal itu pun tidak lagi dihiraukan oleh penikmat hiburan karena sudah tenggelam di dalam hipnotis libido yang membuat mereka terlena. Hujan dianggap hanyalah sebuah hujan sebagaimana hujan biasa di malam-malam yang sebelumnya. Tapi hampir tengah malam lewat, hujan pun mulai reda. Saat itu jam menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba kala itu terdengar suara dentuman, boom. Sedemikian dahsyatnya seperti suara meteor yang jatuh menghantam bumi. Ya, gemuruh gamelan dan lenguhan riuh tiba-tiba sirna, berubah menjadi sunyi, senyap, dan seperti hilang dalam sekejap. Suara itu pun terdengar ke dusun-dusun dan desa-desa tetangga. Namun malam hari itu tak ada satupun yang berani keluar karena selain suasana yang teramat gelap, jalanan pun kala itu sangatlah licin. Dan pada pagi harinya, masyarakat yang berada di sekitaran dusun Legetang pun penasaran dengan suara yang amat keras itu. Barulah mereka pun keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakan telinga tadi malam. Namun mereka semua pun akhirnya dikagetkan ketika dari kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah, rompal. Dan lebih mengagetkan lagi mereka yang bukan kepalang ketika melihat dusun Legetang pun saat itu sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dusun itu beserta warganya. Ya, dusun Legetang yang tadinya berupa lembah itu kini sudah berubah menjadi sebuah gundukan tanah baru yang seperti menyerupai bukit. Dusun Legetang hilang dan lenyap hanya dalam satu malam saja beserta seluruh warganya. Gegerlah kawasan Dieng kala itu. Dan sejak ini muncullah banyak spekulasi. Seandainya gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pun hanya akan menimpa apa yang ada di bawahnya karena masih ada sungai dan jurang di sekitaran sana. Akan tetapi kejadian ini bukanlah longsornya gunung. Jadi antara dusun Legetang dan gunung Pengamun-Amun itu, di antaranya ini masih terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang pun masih ada. Nah, sebetulnya jarak antara gunung dan desa itu pun tidak jauh. Nah, sebetulnya jarak antara gunung dan desa itu pun jauh. Sehingga sangat sulit diterima akal jika tanah longsor itu bisa menimpa dusun Legetang. Jadi,
tanah itu seolah-olah terbang, seperti terbang dari gunung dan jatuh tepat di atas dusun Legetang. Seperti diceritakan oleh salah satu saksi hidup peristiwa tersebut. Kita sebut saja namanya Thoib, berumur 71 tahun. Jadi suara gunturnya, sebutan longsor di daerah setempat, itu terdengar sampai ke rumah saya. Padahal rumah saya di desa Kepakisan. Kisah Thoib yang kala peristiwa itu terjadi berusia 11 tahun. Lanjut Thoib, akan tetapi karena gelapnya malam dan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat warga yang mendengar suara mengejutkan itu pun tidak berani keluar untuk memeriksa. Barulah di keesokan paginya diketahui, ternyata suara itu berasal dari longsoran lereng sisi tenggara Gunung Pangamun-Amun yang tepat mengenai dusun Legetang. Jadi dari kejauhan terlihatlah Gunung Pangamun-Amun itu sudah rompal atau terbelah. Dan bukan saja tertimpa, tapi juga terkubur lalu berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh dusun beserta warganya. Ya, dusun Legetang yang tadinya berupa lembah, kini pun berubah menjadi gundukan tanah menyerupai bukit. Dan menyadari peristiwa itu pun sontak, masyarakat di sekitar sana pun terkejut, kemudian banyak yang berteriak, Legetang guntur, Legetang guntur. Situasi saat itu pun menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi di kejadian. Jadi walaupun dusun yang lain pun juga hampir sama, tapi dusun Legetang lah yang teramat sangat parah, terutama kemaksiatannya dan masalah seks bebas kala itu. Itulah pengakuan atau kesaksian dari Thoib. Dari 351 korban jiwa terdapat 19 orang yang berasal dari luar dusun. Sementara itu masih ada 2 orang warga asli Legetang yang ternyata selamat dari bencana tersebut. Yang hidup mungkin disisakan 2 oleh Allah, dan itu pun perempuan semua. Mungkin disisakan 2 agar untuk sejarah keadaan desa sini, tapi sekarang semuanya sudah meninggal. Ibunya. Dan salah satu saksi tragedi Legetang yang lain adalah Suhuri, salah seorang warga Pekasiran RT 3 RW 4 yang kini sudah berusia sekitaran 72 tahun mengatakan, musibah terjadi malam hari pukul 11 malam di saat hujan. Jadi saya dan beberapa teman malam itu tidur di masjid. Saya baru dengar kabar Gunung Pangamun-Amun longsor jam 3 pagi. Katanya Suhuri pun mengaku lemas ketika ia mendengar kabar tersebut karena kakak kandungnya Ahmad Ahyar bersama istri dan 6 anaknya tinggal di sana. Namun Suhuri maupun keluarganya dan warga lain pun tak berani langsung datang ke dusun yang berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pekasiran. Karena beredar kabar tanah dari lereng Gunung Pangamun-Amun masih terus saja bergerak. Nah, lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga menyimpan sejuta misteri karena Suhuri dan beberapa warga desa Pekasiran lain seusianya yang kini masih hidup mengatakan, jika di antara kaki gunung sampai ke perbatasan kawasan, pemukiman di dusun itu sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter. Jadi longsoran tanah itu sepertinya terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di pemukiman. Sangat aneh, kata Suhuri sembari menjelaskan. Gejala lereng gunung akan longsor pun sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput, pakan ternak, dan kayu bakar untuk mengasap tembakau rajangan di samping untuk memasak, kala itu melihat ada retakan memanjang yang cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda itu tak membuat orang menjadi waspada. Meskipun sering sekali menjadi bahan obrolan di Legetang. Orang barulah menghubung-hubungkan soal retakan di gunung itu setelah Legetang tidak ada, katanya. Jadi waktu itu semua orang tercengang dan suasana mencekam melihat seluruh kawasan dusun Legetang yang terkubur di longsoran tanah. Tak ada sedikit pun bagian rumah yang terlihat kala itu. Tanda-tanda kehidupan penghuninya juga tak ada, tenang Suhuri. Sungguh, kisah lenyapnya dusun Legetang ini pun menjadi peringatan bagi kita semua bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tak hanya terjadi di masa lampau atau di masa para nabi, tapi
azab itu pun bisa menimpa kita di zaman ini. Terlebih itu semua terjadi di dalam sejarah bangsa kita. Indah, berkabut, misterius. Begitulah gambaran alam Dieng yang memang penuh keindahan. Kabut yang dapat hadir kapan saja serta misteri-misteri di balik banyaknya kisah legenda di sana. Dusun Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng sekitar 2 km ke utara dari kompleks pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kini, di atas bukit bekas Dusun Legetang dibuatkan tugu peringatan. Tugu beton berukuran 10 meter yang sekarang sudah lapuk dimakan usia itu pun sepertinya masih berdiri tegak di tengah ladang di Desa Pekasiran di Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Dan bertuliskan tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dusun Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16 sampai 17 bulan April 1955. Legetang masa kini. Dan kini pun tanah lokasi bencana itu pun digarap warga untuk budidaya tembakau dan sayur. Dan di sekitaran tahun 1980, ketika kentang menggusur tanaman tembakau dan jagung di Pegunungan Dieng, bekas dusun pun sudah berubah menjadi ladang kentang dan kubis, termasuk tanah kuburan umum milik bekas dusun tersebut. Nah, kisah ini sepertinya serupa ya dengan kaum Sodom Gomora yang ditimbun oleh ledakan dahsyat Gunung Pompeii dalam sekejap. Bahkan dari sisa-sisa bekas reruntuhan saat ini pun masih tergambar jelas ketika kaum Sodom Gomora sedang dalam posisi berzina, tiba-tiba tertimbun tanah gunung dan material vulkanik. Cukup dengan satu tragedi Legetang ini menjadi hikmah buat kita semua. Jangan sampai terulang lagi. Bahwasanya amatlah sangat mudah bagi Allah untuk mengazab manusia-manusia lalim dan durjana dalam hitungan detik. Andaikan di muka bumi ini tak ada lagi hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam mengibah ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat. Tamat. Wow. Itu jadi tadi kisah Dusun Legetang ya. Jadi memang cukup menginspirasi, dan sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam penyampaiannya tadi ada kata-kata yang salah atau menyinggung beberapa pihak. Jadi semata-mata ini adalah suatu hiburan lah ya buat kita, terutama khususnya para penikmat horor. Dan mari kita ambil saja hikmah yang baik-baiknya dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebaikan setelah mendengarkan acara ini. Dan buat teman-teman lain mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, seperti biasa kami ingatkan, mohon untuk di-subscribe, diklik tombol merahnya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk kehadiran saya di Lelaki Sejati ini. Oh ya, dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah yang menarik, bisa dikirim ke, ada nomor handphone kita ya tercantum di sini. Jadi itu handphone yang tercantum adalah handphone for business. Jadi tim dari Lelaki Sejati dan Extreme Movie yang memegang handphone itu. Jadi teman-teman mungkin buat yang suka dengan email bisa kirim ke email ilo.rsja@gmail.com. Buat yang mungkin nggak nyaman pakai email bisa kirim ke WA yang nomornya sudah ada di deskripsi channel. Nomor WA dan IG juga bisa buat yang suka dengan bermain di IG. Itu dia ya tadi kisah kita. Semoga sekali lagi, semoga kisah ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Ciao.